Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, karunia, dan rahmatnya hingga kita bisa mendapatkan waktu luang kita untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari bahasa Al-Qur'an, mempelajari bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itulah pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz." Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi kepada kita dengan ucapan yang sangat indah. Yang pertama adalah ihris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah atas apa yang bermanfaat bagimu. Bersemangatlah atas apa yang bermanfaat bagimu. Bagaimana seorang hamba bisa bersemangat ketika mendapatkan ilmu yang bermanfaat? Ketika menyempatkan waktunya untuk menuntut ilmu, mengangkat kebodohan, mempelajari agamanya, mempelajari bahasa agamanya, yaitu bahasa Arab. Maka dengannya lah dia harus bersemangat. Wasta'in billah. Tahapan yang kedua adalah ketika dia sudah bersemangat, tak cukup untuk bersemangat saja dalam hal yang bermanfaat. Dia harus minta pada Allah dengan pertolongan Allah, minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Wasta'in billah. Maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu yang dapat eh, yang akan mendapatkan keilmuan dan pemahaman kita bukan hanya sekedar dari guru kita, pengajar, mudarris. Tapi ilmu itu didapatkan, pemahaman itu didapatkan atas izin Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hati kita sehingga kita bisa paham dari apa yang dijelaskan oleh guru kita. Lalu Nabi menjelaskan wala ta'jaz pada poin yang ketiga, janganlah putus asa, terus mencoba. Ya, mungkin ada titik jenuh di mana kita mempelajari ilmu loghah al-arabiyyah. Itu pasti akan terjadi. Mungkin kita merasakan sulit dalam mempelajari ilmu loghah al-arabiyyah atau waktu yang tidak memungkinkan. Wala ta'jaz, jangan putus asa. Karena Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di saat ada kesukaran pasti ada kemudahan. Kemudahan dalam menuntut ilmu,
itu semua adalah petunjuk dari Allah melalui hati dan jiwa kita. Maka manfaatkanlah waktu kita untuk mempelajari agama Allah, mempelajari bahasa Al-Quran. Adapun pemahaman kita, terkadang kita naik, turun, itu hal biasa. Maka mintalah pertolongan kepada Allah, dan janganlah putus asa, terus mencoba sampai akhir hayat kita. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pembahasan kitab Durusul Lughah pada ad-darsul khamis. Alaysa kadzalik ya ikhwan? Naam. Ya. Kalau alaysa kadzalik maka jawabannya bala. Bala. Naam, ya. Alaysa kadzalik ya ikhwan? Bala. 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 Pada percakapan ya. Terakhir percakapan kita sampai baris keberapa ya ikhwan? Ada yang masih ingat? Di halaman 27. Baris pertama ya, baru baris pertama ya ikhwan. Yang kemarin PR itu Ustadz apa? Bikin PR itu. Dan tugas membuat kalimat. Membuat kalimat. Kalimat mudhaf wa mudhafun ilaih, begitu ya? Ya. Naam. Anu nanya itu Ustadz, kan ada yang keliru tuh. Yang mana silakan. Hodijatin jadi hodijati. Itu Kalimat, gimana Ustadz? kalimat depannya gimana? Coba bisa diulang. Kitabu Kolamu. Khadijah. Oh, kolamu. Ya. Naam. Misalkan kolamu. Ya, ini kaidah ya. Kaidah apa namanya? Kaidah mudhaf wa mudhafun ilaih. Ya. Khadijah. Ya. Kolamu harusnya kalau kita mengikuti kaidah seperti kolamu Hamidin, kan begitu ya? Kolamu Hamidin. Nah, Ustadz. Kaidahnya bahwa awalannya atau mudhafnya dia tidak beralif lam dan dia tidak bertanwin. Lalu akhirannya atau kata keduanya dia mudhafun ilaih dengan syarat harokat akhirnya adalah kasratain atau kasrah. Tergantung, kalau ada alif lamnya berarti dia kasrah, kalau tidak ada alif lamnya berarti dia kasratain, ya. Begitu? Ya, ikhwan, fahimtum? Nah, insyaallah. Nah, bagaimana dengan kata Khadijah? Nah, dulu ya, dahulu kalau ikhwan sekalian di halaman 23 melihat ya kata Khadijah, dia kalau berdiri sendiri harokatnya dhammah saja. Khadijatu. Kenapa? Karena Khadijatu adalah nama orang yang tidak boleh ditanwinkan. Ya. Nama orang yang tidak boleh ditanwinkan ketika harusnya berharokatkan kasroh, ya, kasrotain, ya, karena disebabkan mudhafun ilaih, dia hilang, ya, tidak mengikuti kaidah, ya, karena dia mamnu minas sarf, karena dia dhamma saja. Maka harokat akhirnya menjadi fathah, ya, menjadi fathah. Ini kaidah. Apabila bertemu nama yang mamnu' minas sarf, atau kita sebutnya nama-nama yang tidak boleh ditanwinkan. Seperti ya, Hamidun kan pakai tanwin. Nah, Aisyah tuh dia tidak boleh tanwin. Khadijah tuh tidak boleh tanwin. Zainabu tidak boleh tanwin. Itu harus dihafalkan nama-nama ini. Ya. Apakah semua nama perempuan? Tidak juga. Karena nama Sa'idah, Sa'idatun. Hamidatun. Ya. Hamidah, kalau orang kita kan Hamidah, ya. Sa'idah, ya. Dan lain sebagainya. Ya, ini kaidah ketika mudhafun ilaih atau kita sebutnya yang disandarkan, ya. Sandaran dan yang disandarkan, ya, artinya mudhafun ilaih ini pada kata yang kedua harusnya kaidah awalnya berharokatkan kasrah atau kasratain, karena dia mamnu' minas sarf,
atau dalam bahasa kita nama yang tidak boleh ditanwinkan, ya, ketika berdiri sendiri menjadi Khadijatu, Zainabu, Fatimatu. Ketika menjadi mudhafun ilaih yang harusnya kasratain, dia menjadi fathah, ya, menjadi fathah. Kenapa? Karena dia adalah kosakata atau isim yang mamnu' minas sarf, haram untuk ditanwinkan. Fahimtum insyaallah? Fahimna insyaallah. Ya. Jadi kalau ada penanya Fatimah, apa bahasa Arabnya? Pena milik Fatimah. Qalamu Fatimata. Qalamu Mata. Fatimah. Ya. Kan kalau ketemu huruf jar juga menjadi fathah kan ya? Masih ingat tidak? Min Fatimata. Min Khadijata. Ya. Nah, kalau di dalam hadis kan ada an. Nah, an itu sama dengan min artinya. Ya. An itu bagian dari huruf jar, cuman kita belum belajar. Biasanya kalau dalam hadis kan an Aisyata radhiyallahu taala anha. Qalat kan begitu ya. An Zainaba, ya. An eh siapa lagi? Fatimata, seperti itu. Ya. Yang harusnya kasrah dia jadi fathah. Itu dihususkan kepada mamnu' minas sarf, ya. Atau kata yang tidak boleh bertanwin. Fahimtum insyaallah? Fahimna insyaallah. Insyaallah. Ya, baik. Kita lihat di halaman 27. Bila demikian, ya, yang belum menyetorkan segera disetorkan ya. Tadi saya melihat ada Pak Fajar ya baru menyetorkan. Ada di sini Pak Fajar hadir ya, tidak? Hadir. Ya. Baru menyetorkan ya Pak Fajar ya. Iya. Iya, la ba'sa bihi. Alhamdulillah masih ada waktu ya untuk menyetorkan ya. Nanti kita koreksinya setelah pembahasan ini ya Zoom ya. Baik. Ustaz, Afwan mau tanya Ustaz. Ya, silakan. Kan kalau mungkin untuk awal kita agak kesulitan untuk menghafal semua nama-nama yang diharamkan untuk ditanwinkan. Hmm. Hmm. Boleh nggak kalau misalnya kita nggak tahu kita matiin aja belakangnya disukunkan, misalnya kolamu Khadijah gitu. Betul, betul. Ya. Terima kasih Pak Rafiq ya. Jawabannya boleh ya. Tapi nanti ke depannya kita nggak tahu definisi mamnu minas sarf ya. Nah, itulah kebiasaan orang Arab ya yang di pasar, yang mereka tidak mau membahas tentang nahu ya. Kalau kita seperti nggak mau belajar bahasa Indonesia dengan EYD yang benar gitu ya, merasa ya sudah bisa lah ngapain gitu ya. Nggak ada masalah dari susunan bahasanya kita tidak mempermasalahkan. Tapi nanti akan kita dikhawatirkan ya kita akan lupa atau bahkan kita tidak akan mempelajari ilmu nahu. Ya, ilmu nahu ini kan bagaimana kita bisa mengetahui harokat akhir seperti dalam kitab gundul ya, mau tidak mau kita harus baca harokat akhirnya juga. Maksudnya apa, tujuan itu, susunannya apa. Ya, Al-Qur'an pun demikian kan, ada harokat akhirnya. Ya, kecuali yang diwakafkan kan setiap ayat atau di tempat yang wakaf jaiz gitu ya. Yang dibolehkan untuk berhenti atau wakaf yang tidak boleh berhenti ya, mamnu' ya. Seperti itu. Jadi kalau disingkat diakhirkannya diwakafkan boleh. Qalamu Khadijah ya. Tapi nanti kita nggak akan tahu Khadijatu, Khadijati apa Khadijata. Nah, karena kita dalam rangka belajar ya, setidaknya kita memahami harokat akhirnya. Qalamu Hamid, ya cukup aja Hamid saja ya. Dan orang Arab juga tahu mungkin yang dimaksud adalah susunan kepemilikan. Qalamu Hamidin. Seperti itu. Ya, fahimtum insyaallah? Fahimna insyaallah. Baik. Kita lanjutkan ya, ikhwan.
di percakapan pada baris yang ketiga ya. Ya, baris yang ketiga. Kita artikan sama-sama. Aina kitabu Muhammadin. Apa artinya ya, ikhwan? Di mana kitabnya Muhammad? Di mana bukunya Muhammad? bukunya Muhammad. Jangan kitab diartikan kitab, karena sudah terbiasa gitu ya. Ya, Kitab Ustaz. itu iya, artinya buku. Di mana bukunya Muhammad. Taunya bukunya Muhammad karena susunan kan? Susunan harokat akhirnya Muhammadin. Coba kalau harokat akhirnya aina kitabun Muhammadun. Ya, maka dia tidak bisa menjadi kepemilikan. Di mana buku Muhammad, buku koma Muhammad, ya. Di mana buku dan Muhammad jadinya, ya. Karena kita tahu harokat akhir dan tahu susunan bahasa Arab bahwa itu adalah susunan mudhaf wa mudhafun ilaih atau kalimat kepemilikan, maka dibacanya kitabu Muhammadin. Nah, kita lanjutkan huwa 'alal maktabi hunaka. Apa artinya ya ikhwan? Dia di atas meja di sana. Sahih. Huwa. Nah, ini ada yang sedikit menarik ya. Apa artinya huwa ya ikhwan? Dia laki-laki. Iya, dia laki-laki, betul. Ya, nah nanti kita akan belajar ini. Isim domir. Sudah belajar, sudah dibahas belum ini? Belum. Belum ya. Nah, sedikit kita belajar isim domir. Ada kata huwa. Isim domir itu artinya isim domir artinya kata ganti. Orang Indonesia kan taunya kata ganti itu kan manusia ya. Nah, dia Muhammad. Kalau kita buat kalimat dia buku. Kira-kira bahasa Indonesianya baku atau kurang baku? Kayaknya salah, Ustaz. Salah ya. Ya, salah. Harusnya apa? Dia buku atau ini buku? Ini buku. Ini buku harusnya dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab tidak. Ya, kata ganti itu mencakup seluruh makhluk, seluruh makhluk, bahkan sang pencipta juga demikian. Dalam Al-Quran dijelaskan huwallahul ladzi la ilaha illahu. Huwallah, dialah Allah. Artinya seluruh makhluk dan pencipta itu bisa menggunakan domir, kata ganti orang atau makhluk. Contoh misalkan, dia buku. Maka bahasa Arabnya adalah huwa kitabun. Ya. Nah, kenapa kitabun? Huwa, karena kitabun dia mudzakkar, huwa juga mudzakkar. Demikian. Ya. Maka di buku ini, huwa 'alal maktabi hunaka, huwa itu kembali kepada siapa? Ya, kepada buku. Maktabi. Buku Maktabi. siapa? Bukunya Muhammad. Punya Muhammad. Kan dia ada di atas meja di sana. Dia itu kembali kepada bukunya Muhammad, Kitabu Muhammadin, Mumtaz, ya. Seperti itu. Isim domir, ya, isim domir itu harus dipelajari lebih lanjut. Ada huwa, ada hiya, ana, antum, anti, anta, bahkan ada nadanya ya. Biasanya anak kita nih kalau sekolah swasta atau sekolah MI itu dihafalkan huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Itu hafalan mereka demikian. Ya, berkaitan dengan kata ganti manusia, makhluk hidup maupun sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahimtum insyaallah? Baik. Insyaallah.
Lalu Kalau ada zaman kata dulu malah hunaka. domir Hmm? dulu, Ustaz ya. Kalau zaman dulu pelajaran pertama malah domir dulu, Ustaz ya. Zaman Iya, ini, iya, zaman anak-anak. iya betul. Hmm. Sama anak-anak. Domir dulu. Kenapa? Karena hafalan. Anak-anak kan gampang menghafal. Coba bapak-bapak suruh ngafalin, waduh. Atau ibu-ibu, ya. Ibu-ibu ngafalin sayur mayur gitu ya. Kalau bapak-bapak ngafalin kerjaan kan begitu. Karena sudah bercabang, bukan waktunya lagi untuk menghafal. Setidaknya dicatat, dipahami, dimengerti, ketika lupa dibuka catatannya. Ya, demikian. Fahim tuh insyaallah. Fahimna insyaallah. Baik, kita lanjutkan. Aina daftaru Ammarin. Kemarin kan kita sudah baca sama-sama nih. Apa artinya aina daftaru Ammarin? Di mana Mana buku tulisnya Ammar? Buku tulis ya, daftar. Orang Indonesia kan daftar itu kan apa? Daftar isi Registrasi. registrasi ya, terdaftar gitu ya. Ya. Daftar itu buku tulis ya, atau buku catatan ya. Buku tulisnya Ammar. Huwa ala maktabil mudarrisi. Artinya Buku tulis Ammar Buku tulisnya meja guru. di ya atas atas mejanya Jago. atau meja mejanya ya, guru. Mejanya. mejanya guru atau meja milik guru. Nah, lihat di sini. Ada yang menarik ya. Pada kalimat ini ala ya, ala maktabil mudarrisi ya. Biasanya kan pakai alif lam. Nah, karena dia kepemilikan, maktab itu dia hilangkan alif lamnya. Karena ini syarat untuk mendapatkan kalimat kepemilikan. Ini mudhofnya. Ya, ini mudhofnya. Ya, yang ini adalah apa? Mudhafun Nilai. ilaih. Ya. Syaratnya mudhaf, kalimat kepemilikan yang di depan dia tidak boleh beralif lam dan harokatnya tidak boleh bertanwin. Kok ini dia kasrah? Kenapa dia kasrah? Karena ada apa namanya nih? huruf jar. Huruf Jar. jar. Berkaitan jadinya kan ya. Ala maktabil mudarrisi. Ya. Jadi dia kasrah. Kasrah pertama karena disebabkan ada ala. Kasrah yang kedua ya, karena disebabkan dia adalah susunan mudhaf. Wa mudhafun ilaihi, kalimat kepemilikan. Fahimtum insyaallah? Fahimna insyaallah. Nah, lalu berikutnya qalamu man hadza ya Ali. Apa artinya ya ikhwan? Pulpen siapa ini? Saya milik siapa? Ya Ali. Iya. Pulpen milik siapa ini wahai Ali? Nah, ada pertanyaan menarik, ada pembahasan menarik ya maksudnya. Di sini ada qalamu. Lihat di sini. Dia tidak beralif lam tapi dia tidak bertanwin. Ya, menunjukkan bahwa dia kepemilikan. Kalimat pertanyaan juga ada kepemilikannya. Ya. Qalamu man hadza. Ya. Qalamu ini menjadi mudhaf. Ya. Dan man hadza menjadi apa? Mudhafun ilaihi. Ya. Kok dia ada dua katanya man dan hadza? Iya. Mudhafnya satu, mudhafun ilaihnya ada dua kata. Ya. Bisa demikian bisa. Ya, bisa. Mubtadanya ada dua kata bisa, tiga kata juga bisa.
Ya, khobarnya ada 2 kata, kalimat pemberitahuannya, bisa juga, ya. Sebegitu simpelnya bahasa Arab. Jadi kenapa qalamu bukan qalamun? Karena dia adalah mudhaf. Syaratnya mudhaf, tidak boleh bertanwin, tidak boleh pakai alif lam. Fahimtum insyaallah? Fahimna insyaallah. Insyaallah. Jadi begini ya ikhwan, pelajaran yang saat ini kita pelajari itu pasti berkaitan dengan pelajaran-pelajaran sebelumnya. Ibarat sebuah kereta yang ada gerbongnya, dia akan terus tuh terikut, ya. Yang gerbong depan dengan gerbong yang di tengah dan yang di belakang kan harus terikat. Kalau terputus saja yang di belakang akan tertinggal. Ya, saling keterikatan dengan pembahasan ini, ya. Baik, kita lanjutkan. Kalau ada pertanyaan langsung ya ditanyakan ya ikhwan. Berikutnya Ustaz, ya silakan. maaf Ustaz. Ya. Kalau untuk ilainya berarti yang kasrotain itu cuma berlaku untuk sebagian nama orang saja bagaimana Ustaz? Syarat mudhafun ilaih kan wajib berkasrah atau kasrotain. Ya, itu terjadi ketika ada kosakata yang bisa dikasrohkan. Ada beberapa kosakata yang tidak bisa dikasrohkan, tidak bisa difathahkan, dan dia berdiri sendiri. Contohnya hadza. Contohnya man. Nah, ini membuka kartu baru nih. Siapa? Pak Rafiq ya? Iya Ustaz. Iya. Saya memberikan istilah baru jadinya nih kepada Pak Rafiq dan juga kepada ikhwan sekalian. Kosakata yang tidak bisa berubah harokat akhirnya adalah yang pertama ini. Domir. Ya. Huwa tetap nggak boleh huwi, huwu. Ya. Lalu kata tanya. Kata tanya nggak bisa berubah. Ya. Kata tanya tidak bisa berubah. Tapi kalau yang pakai entar lah kita bahas. Pokoknya nggak bisa berubah dulu. Lalu isim isyarah, kata tunjuk nggak bisa. Ya, ketika dia mudhofun ilaih jadi kasroh hadhi nggak bisa. Nah, kosakata yang tidak bisa berubah harokat akhirnya, nama bahasa Arabnya, nama istilahnya, ini sekedar informasi ya dicatat dulu, mabniyun, isim mabni atau mabniyun. Nah, ya. Kalau kosakata yang bisa berubah-berubah nih seperti kolam, hamidun, hodijatu jadi hodijata. Nah, itu namanya adalah ismun mu'rabun. Nah, adalah sebuah kata yang bisa harokat akhirnya berubah-berubah karena terintervensi kata sebelumnya. Ya. Kalau mabni, isim mabni adalah sebuah kata yang tidak bisa berubah meskipun terintervensi. Atau bahasa kitanya saklek gitu ya, dia nggak bisa berubah. Ya. Hadza ya hadza, hadhihi ya hadhihi. Ketemu min hadza nggak bisa. Min aina, setelah min kan kasroh harusnya. Nah, tapi aina kok nggak kasroh? Karena aina adalah kata tanya. Jadi min aini nggak bisa. Aini jadinya nama orang, aini. Ya. Fahimtum insyaallah? Baik, nah insyaallah. Fahimna insyaallah. Nah, insyaallah. Ustadz yang bisa berubah tadi namanya apa? Isim mu'rab. Mu'rab. Mu'rabun, ya. Buku, ya, pena, papan tulis, nama orang, ya. Nama orang juga tertentu ya, nama orang tertentu. Ya. Ini kayak nahu juga ya Ustadz ya? Ini memang nahu. Oh. Iya, ini pelajaran nahu.
Pelajaran nahwu adalah pelajaran cabang ilmu bahasa Arab yang mempelajari harokat akhir. Nah, ini kita belajar harokat akhir semua nih. Harokat akhir, ya, harokat akhir, ya. Kalau tidak mempelajari harokat akhir, namanya mufrodat, kolamun. Udah kita belajar kolamun aja. Nggak mempelajari kolaman, kolamin, kenapa? Ya, pokoknya kolamun pena, itu aja dulu. Nah, itu mufrodat. Kalau sorof, kata kerja. Kebetulan kita belum bahas kata kerja. Nanti kata kerja ada tanggal mainnya, insya Allah. Ya, pahim tuh, insya Allah? Fahimna insyaallah. Insya Allah. Ya. Jadi ibarat bahasa Arab itu seperti keluarga, kemarin kan kita bahas. Atau diibaratkan bahasa Arab itu seperti sebuah puzzle ya, yang kita harus tahu rumus-rumusnya. Dalam ilmu nahwu, tahu rumus-rumusnya. Sama bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga tahu kan? Apa itu yang rumus-rumus, apa grammar namanya ya, bahasa Inggris. Ya, ada yang apa namanya, Ya. kalimat apa gitu ya. Yang tahu, yang jago bahasa Inggris nih. Ya, di sini ada orang Inggris ya. Ada Pak Rofik, Pak Betul. Andriana, ya. Enggak. Ya, ya. Baik. Betul ya Pak Rofik ya, jago bahasa Inggris ya. Masya Allah. Pak Pandu, Pak, lama di Australia. Oh, Pak Pandu. Masya Allah. Ya. Pak Pandu lama di Australia. Betul ya? Tapi nggak tahu grammar stat. Tuh kan, Taunya lama ngomong di aja. sana. Wah, berarti bahasanya bahasa pasaran nih, bahasa Amia gitu ya. Iya. Ya. Saya punya murid juga di Australia, Pak, di apa namanya, ibu kotanya Canberra ya. Namanya Pak Nur Cahyadi. Mungkin pernah dengar? Belum tahu. Belum dengar. ya. Ya, dia mengambil S3 di sana. Belajar juga bahasa Arab. Ya, belajar bahasa Arab privat ya dengan saya kebetulan vakum karena mengambil disertasi, fokus kepada disertasinya terlebih dahulu. Ya, itu yang orang Indonesia di Australia belajarnya ke Indonesia gitu ya, belajar bahasa Arab. Nah, kita lanjutkan dulu. Demikian. Aina hakibatul mudarrisi. Apa artinya aina hakibatul mudarrisi? Aina, apa artinya aina ya ikhwan? Di mana? Di manakah Gimana? tas? Hakibah kata baru ya, Tas. 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 Mudarris, apa? Tas siapa? Tas murid, Guru. Tas tas. murid. tas guru. Tasnya guru. Ya, orang kita kan enak ya dalam bahasa Indonesia tinggal pakai nya. Nya itu kan menunjukkan kepemilikan. Tasnya guru. Tapi dalam bahasa Arab lebih simpel lagi, nggak pakai nya, harokat akhirnya aja berubah. Ya. Hakibatul mudarrisi. Tasnya guru. Di mana tasnya? Guru. Lalu Ali mengatakan hiya tahtal maktabi. Apa artinya ya ikhwan? Tasnya guru ada di bawah. Ada di bawah. Di bawah Meja. apa? Meja, di bawah meja. Kenapa harus berpikir bersusah-susah padahal ada gambarnya ya? Iya. Ada gambarnya. Dimudahkan gitu ya. Nah, perhatikan di sini hiya ya. Nah, hiya itu untuk muannas ya, untuk perempuan. Ya. Kalau huwa untuk laki-laki mudzakkar. Nah, artinya sama ya, dia perempuan, dia laki-laki. Ya. Dia perempuan, dia laki-laki. Hiya, ya. Tahta artinya di bawah. Nah, kata tahta di dalam bahasa Arab, nama istilahnya, nama jenisnya, jenis isimnya atau jenis katanya adalah al-dzarfu. Catat nih kata baru ya. Nah,
Apa itu az-zarfu? Kita pendekatannya dengan bahasa Indonesia yang lebih sederhana ya, yang gampang dipahami. Az-zarfu itu artinya bukan arti ya, definisinya adalah ya sahabatnya huruf jar ya. Sahabatnya huruf jar ya. Kita artikan begitu dulu, sahabatnya huruf jar. Dia sama merubah susunan atau merubah harokat akhirnya menjadi kasroh setelahnya sama dengan huruf jar. Makanya lihat di dalam kitab hiya tahta, setelah tahta al-maktabu, maktaba apa maktabi ya ikhwan? Maktabi. Tabi. Maktabi. Kenapa maktabi? Karena ada tahta di situ. Dan tahta bagian dari saudaranya huruf jar, namanya az-zarfu atau dzaraf dalam bahasa kita dzaraf. Nah, ada banyak dzaraf itu sebenarnya. Ya. Di antaranya tahta, di bawah. Ada lagi namanya amama ya. Ya. Apa artinya amama ya, ikhwan? Amama, di depan. Ada lagi yang lebih unik ya, fauqa, Di atas. di atas. Bedanya apa dengan ala? Kemarin sudah kita bahas tuh. Kalau tidak salah ya. Sudah dibahas belum ini? Kalau ala nempel. Kalau pokok Nah, nggak nempel. kalau ala zatnya di antara dua kata tersebut menempel. Kalau fauqa di antara dua zat tersebut tidak menempel. Seperti al-qalamu 'alal maktabi. Pena di atas meja. Nempel itu. Ya, maksudnya diletakkan di atas meja. Tapi kalau al-misbahu 'ala fauqal maktabi. Ya. Jam al-misbah lampu afwan. Lampu di atas meja. Ya. Padahal lampu kan di atap ya, di mana? Di atas gitu ya, tidak menempel dengan meja. Maka menggunakan kata fauqa. Demikian itu bagian dari az-zarfu atau dzaraf. Fahimtum insyaallah? Fahimna. Ustaz, kenapa mesti ada zarf, Ustaz? Kenapa nggak semuanya aja jadi jar, Ustaz? Nggak, jadi keluarga kandung semua. Ya begini Pak ya, kalau satu keluarga itu pasti ada keluarga inti ya, ada keluarga besar ya. Itu pasti terjadi ya. Jangankan keluarga besar ya, kadangkala keluarga inti nih ya, ada anak tiri juga ya kan. Kenapa anak tiri nggak dapat warisan Ustaz? Ya, padahal kan mak bapaknya sudah menikah. Nah, kan begitu ya. Ya. Warisan dari ibunya ya, ibu tiri kenapa nggak dapat? Ya. Padahal kan itu sudah seperti anaknya sendiri. Tetap beda. Ya. Dari gennya beda, kromosomnya beda. Sama huruf jar dengan dzaraf pun beda. Pada asalnya beda. Cuman kemiripannya dia masih ada kedekatan, kekerabatan. Ya, kekerabatan. Ya. Dan di antara kekerabatan, ciri-ciri kekerabatannya adalah dia mengkasrokan harokat akhir sama. Yang miripnya itu doang. Sisanya beda. Apa bedanya? Nanti akan dibahas di pertemuan yang akan datang. Terkait dengan dzaraf. Seperti itu. Fahimtum insyaallah? Fahimna. Fahimna, insyaallah. Insyaallah. Ya. Hal min soal ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, ikhwan. Ustaz, Naam. mau tanya sedikit terkait benda ini, Ustaz. Ada cirinya nggak itu, Ustaz, yang muannas dengan yang muzakkar untuk benda? Karena Benda. saya kalau lihat pelajaran anak itu agak susah beda ini.
Mana Hmm. yang muannas, mana yang muzakkar. Mm, mm, mm. Kalau bicara ciri-ciri, kalau tidak salah sudah pernah ya dibahas. Ya, ciri-ciri sederhana ya. Sederhana, sesederhana mungkin. Pasti dapat dipahami oleh orang yang belum pernah belajar bahasa Arab. Apa ciri-cirinya nih muzakkar muannas ya? Ya, muzakkar muannas. Kalau muzakkar ciri-ciri bendanya dia tidak ada tak marbuto di akhir. Seperti kitabun. Nah, kalau muannas ciri-cirinya ada tak marbuto di akhir. Nah, ini ada tak marbuto namanya. Sayyarotun. Ya. Kitabun muzakkar. Ya. Kan kita, yang ditanyakan benda kan ya? Betul? Iya, Yang Ustaz. ditanyakan Iya, benda? benda. Nah, ya, benda. Bukan domir dan lain sebagainya. Benda. Ya. Jadi kalau benda identiknya yang ada tak marbutonya di akhir dia muannas. Ya, perempuan. Susunannya ya, perempuan. Bukan mobil punya perempuan, bukan. Mobil jenis kelaminnya perempuan, bukan. Mobil yang warnanya pink sayarotun. Mobil yang enggak warnanya pink, yang warna hitam sayarun. Enggak begitu konsepnya. Ya. Bisa dipahami Pak Rian? Nah, misalkan Ya. ada benda yang kita ketahui bahasa Indonesianya, cuman kita tidak tahu bahasa Arabnya. Bahasa Gimana? Indonesianya kita tahu, bahasa Arabnya nggak tahu misalkan. Ya, nanti kita juga harus, ini muzakkar atau muannas yang ini, itu Ustaz. Nah, itu Kira bagaimana? pakai hadza apa hadhihi gitu ya. Ya, kita ke situ sih perginya. Ya. Kalau kita tidak mengetahui kosakata yang kita ajak bicara, misalkan kita bicara dengan teman kita menggunakan bahasa Arab, lalu kita ingin bertanya, apa itu? Apa ini? Kita nggak tahu ini dan itu kosakatanya muannas atau mudzakkar. Maka kembalikanlah kepada ini yang mudzakkar. Ya. Berdasarkan firman Allah ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, tetap laki-laki, tetap susunan laki-laki itu yang diprioritaskan. Ketika kita tidak mengetahui bukan gendernya ya, susunan gendernya mungkin ya lebih tepatnya. Nah, kita ini ingin berucap apa mahadza apa mahadhihi ya. Ya. Atau misalkan ada orang yang pakaiannya pakai jubah gitu ya. Jubahnya hitam terus pakai sorban. Ini sorban apa jilbab misalkan gitu ya. Man hadza atau man hadhihi. Nah, maka kita tetap menggunakan man hadza sebagai acuan yang paling pertama adalah mudzakkar. Ternyata pas dilihat oh perempuan. Ya. Maka kita rubah susunannya setelah itu kepada muannas. Itu hal biasa. Itu hal biasa. Ya. Pahim tuh insyaallah. Nah, insyaallah. Nah, pengaplikasian itu juga digunakan pada ucapan salam ya. Ucapan salam misalkan Pak Rian masuk pulang ke rumah ya. Di dalam rumah semuanya anak perempuan beserta istri. Hanya ada satu anak laki-laki. Ya. Kita mengucapkan apa? Assalamualaikum. Kum kan untuk semua laki-laki ya. Kum. Atau assalamualaikunna. Kunna itu untuk perempuan. Karena di dalam rumah ada banyak perempuan tapi cuma ada satu laki-laki, maka tetap prioritasnya menjadi susunan mudzakkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti itu. Fahimtunna insyaallah. Fahimtum insyaallah. Fahimna, insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya, fahimna insyaallah. Baik. Ya. Hal min soal ada yang lagi yang ingin ditanyakan?
Yang belum menyetorkan siapa saja ini? Banyak ya yang belum menyetorkan. Saya berharap disetorkan ya secepatnya tugas yang kemarin. Ya karena akan ada tugas lagi, jangan sampai double ya tugasnya belum disetorkan. Nah, tugas yang akan kita berikan adalah di halaman 28 bagian 2. Nah, ini saya jelaskan dulu nih. Kalimat kepemilikan. Kalau bagian 2 ini sudah bisa paham, maka yang lain terkait dengan susunan mudhaf wa mudhafun ilaih akan paham. Contoh di buku ada kitabun. Kitabun Muhammadun. Ya, ketika disambung menjadi apa? Kitabu, harokatnya menjadi apa? Kitabu, apalagi? Muhammadin. 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 Secara tulisan sama, harokatnya saja kan beda ya. Nah, jadi teman-teman bisa melihat dan merubah kalimat yang belum baku menjadi kalimat baku, yaitu kalimat kepemilikan. Kitabun Muhammadun menjadi kitabu Muhammadin. Karena nama orang kan tidak boleh beralif lam ya. Ya, kalau nama orang dikasih alif lam, Muhammad dikasih al-Muhammad. Ya, itu sama saja menyakiti orang tuanya ya. Orang tuanya yang memberikan nama Muhammad jadi al-Muhammad jadinya. Ya, nah ini tidak diperkenankan. Ya, ada kolamun, ada hamidun menjadi nanti dicatat ya, ya ikhwan bisa dicatat, lalu disetorkan. Lalu di sebelahnya ada maktabun, ada al-mudarrisu. Nah, nama-nama profesi identiknya menggunakan alif lam. Ya, dan bukan kebanyakan, memang harus menggunakan alif lam apabila dia menjadi mudhafun ilaihi. Ya. Maktabun al-mudarrisu menjadi apa? Kalau mejanya milik guru, mejanya guru jadi apa bahasa Arab ya, ikhwan? Maktabu Maktabu al-mudarris. al-mudarrisi. Al-mudarrisi. Disambung menjadi maktabul mudarrisi. Maktabul mudarrisi. Nah, yang bawah juga sama. Tulisannya sama, harokatnya saja yang dirubah. Nah, ini ditulis ya dan disetorkan. Ya. Fahimtum insyaallah? Fahimna insyaallah. Baik, insyaallah. Insyaallah. Yang sebelah mana Ustaz? Ya, PR Ustaz? Bagian 2 saja. Bagian 2, halaman 28. 28. Ya. Oh iya. Itu dikerjakan semua, Ustaz? Ya, dikerjakan. Ya. Kapan saja waktunya silakan. Ya. Sampai saat ini masih banyak yang belum menyetorkan gitu ya. Kita berharap bisa disetorkan dan kita bisa menilai dan rekap ya. Rekapan kemarin itu banyak yang belum. Jadi kita belum bisa memberikan jahizah ya. Nah, kita berharap nanti bisa ikhwan sekalian menyetorkan biar kita berlomba-lomba ya. Membuat tugas sebaik mungkin ya, itu manfaatnya banyak ya. Dalam segi penulisan kita latihan menulis ya, memurajaah dan waktunya juga nggak banyak. Yang sibuk kerja juga insya Allah nggak terbebani karena tugasnya ringan, simple, tidak berat, hanya ditulis, setelah ditulis dimengerti dan difoto ya, hanya difoto saja, difoto dikirim. Ya. Insya Allah mudah. Ya. Karena saya mengetahui kondisi ikhwan sekalian memiliki kesibukan yang luar biasa. Semoga Allah berikan kemudahan pada antum sekalian dalam menjalankan kewajiban kita mempelajari ilmu bahasa Arab. Ya. Baik. Hal min soal ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri?
Ada yang sudah praktek di rumah ya, Ikhwan, bahasa Arab? Sedikit-sedikit Ustadz sama istri. Sedikit-sedikit ya. Mungkin Pak Pandu nih biasa pakai bahasa Inggris sama anak, sama istri, coba pakai bahasa Arab. Ya, Insyaallah Ustaz. insya Allah ya, itu jauh lebih bermanfaat. Ya, murid saya yang di Australia itu di Canberra itu termotivasi dari sholat Jumat di masjid-masjid ya. Biasanya kan kalau sholat di masjid di sana orang-orang Arab ya mayoritasnya di dalam masjidnya. Orang Afrika, orang Timur Tengah gitu ya. Mereka berbicara bahasa Arab yang dimana kita orang Indonesia nggak ngerti padahal kita orang Islam. Dari situlah beliau belajar. Pak Nur namanya Pak Nur yang saat ini sedang kuliah di sana. Ya, mungkin Pak Pandu mengenal ya. Pak Pandu tinggal di mana saat ini? Kalau boleh tahu? Ana di Depok Ustaz. Di Depok ya. Sama dengan Pak Nur juga orang Depok juga. Orang Depok juga ya. Mungkin beda daerah ya. Kalau Pak Pandu Australinya di mana? Kalau boleh tahu? Di Canberra juga Ustaz. Oh gitu. Udah lama. Udah Kerja. SD start SD. Oh SD. Iya, Dari SD, Masya Allah. udah lama Ustaz. Tapi masih ada inilah bekas-bekas bahasa Inggrisnya. Masih ada bekas sih ya. Iya, karena terbiasa ngobrol kan. Nah, kita kalau terbiasa ngobrol bahasa Arab, insya Allah ada bekas-bekasnya. Ya, kalau Ya. liburan sesekali ke ini apa namanya, ke tempat komunitas orang Arab ya, jangan ke komunitas orang Arab yang di Empang, jangan ya, karena di Empang itu pakai bahasa Sunda sekarang, bahasa Sunda ya, Empang Bogor. Ya, kalau mau datang ke puncak misalkan, ya, bertemu sama orang-orang Arab yang asli Arab ya, yang menjadi musafir ya, orang-orang yang apa namanya, wisatawan-wisatawan yang dari Arab ya, itu ajak bicara pakai bahasa Arab ya, praktek latihan ya, berbahasa Arab ya. Fahim tum insyaallah ya ikhwan. Fahimna Fahimna, insya Allah. insyaallah. Ya Allah. Baik ya. Kalau tidak ada pertanyaan mungkin kita akan akhiri. Mohon maaf mengganggu waktu istirahat kepada ikhwan sekalian. Semoga Allah berikan kemudahan bagi kita untuk melangkahkan, bukan melangkahkan, tapi untuk membuka ya Zoom ini dan mempelajari rekaman-rekaman yang sudah direkam di YouTube ya. Dan bagi ikhwan yang mau mempelajari apa namanya lebih dalam lagi, mungkin bisa di YouTube sudah saya masukkan ya rekaman-rekaman dari kelas yang Ummahat ya. Eh, itu bisa dilihat juga. Kebetulan Ummahat juga kan tidak menggunakan kamera ya, hanya mendengarkan saja. Kita yang menggunakan kamera, jadi bisa ikhwan bisa melihat juga sebagai perbandingan. Oh ini kelas A ya, kelas B, ada kelas C, kelas JIM, kelas DAL, kelas E ya. Jadi total kita ada 6 kelas ya, seluruh Indonesia ya, seluruh Indonesia ya. Dan ini mungkin menjadi motivasi buat kita. Ternyata yang belajar bahasa Arab bukan cuma dari Karawang, yang dari Bandung ada ya? Di sini yang dari Bandung ada? Siapa di sini yang dari Bandung atau lagi? Paling jauh dari Kalimantan ya, Pak Sugeng ya? Nggak hadir juga ya Pak Sugeng. Oh iya, Pak Sugeng tidak hadir ya. Enggak, belum hadir Ustaz. Belum Ya. hadir ya. Nah, mungkin waktunya kan. Ya, paling jauh Batam ya. Kemarin saya dapat info itu dari Batam. Ada yang di Kalimantan juga lumayan jauh ya. Dan yang pernah saya ajarkan itu dari Australia itu ya. Jadi kita belajar di sini jam 2 lah, di sana menjelang maghrib kalau tidak salah ya. Canberra. Nah, mungkin ini yang bisa disampaikan. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk mempelajari ilmu bahasa Arab ini dan istiqomah di jalan Allah sampai akhir hayat kita. Kita akhiri
نختتم بهذا القدر بالدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك وبحمدك أشهد أن لا أشهد أن لا إله إله إلا إلا أنت أنت أستغفرك وأتوب Astagfirullah. إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.